Hey, feeling good, like I should. Oke, kita mulai. Sebelum kita ke induksi matematika, ya kita akan melihat dulu pada domino. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana menumbangkan semua domino, ya kan? Nah, jika ingin menumbangkan semua domino, ya ada beberapa alternatif, ya kan? Bisa aja Anda tumbangkan satu persatu dari paling belakang, kan gitu ya, tumbangkan satu, sampai ke paling depan, tumbangkan satu persatu, kan gitu. Tapi ya itu menjadi suatu pekerjaan ya yang kayaknya akan sangat melelahkan. Ya sama halnya dengan pembuktian. Ya Anda bisa saja membuktikan suatu pernyataan dengan mencoba-coba satu persatu. Tapi sebanyak apa Anda harus mencoba, ya kan? Kenapa? Karena bilangan itu banyaknya tak hingga. Kan nggak mungkin Anda cobain semua bilangan ketika Anda melakukan pembuktian. Ya seperti yang kita bahas kemarin ketika kita membuktikan mengenai bilangan ganjil kan, nggak mungkin kita masukin satu persatu bilangan ganjilnya semuanya, gitu. Itu akan menjadi suatu pekerjaan yang sangat melelahkan, gitu kan? Kenapa? Karena bilangan ganjil ya banyaknya tak hingga. Mau dicobain sampai kapan, gitu kan? Ya sampai 500 tahun lagi juga nggak bakal kelar, kan gitu. Nah, selanjutnya, sama halnya dengan domino ini, yang nggak mungkin akan ditumbangkan satu persatu. Nah, lalu bagaimana cara menumbangkan semua domino? Ya sederhana sebenarnya kan. Kayaknya semua yang ada di kelas ini, ataupun ya semua orang kayaknya ya udah tahu dong ya kalau ada susunan domino seperti ini, ya kalau mau menumbangkan semuanya, ya jatuhkanlah domino yang pertama. Gitu. Kalau seandainya kita menumbangkan domino yang kelima, maka domino ke-1, kedua, ketiga, keempat ya nggak tumbang, kan gitu ya. Makanya kita tumbangkanlah domino yang paling depan. Ya. Tumbangkan domino yang paling depan ke arah belakang, kan gitu. Itu tujuannya agar nantinya semua domino bisa tumbang, kan gitu. Tapi apakah ini berlaku untuk sebarang susunan? Ya kan? Kalau dominonya kita susunnya ngawur misalnya gitu kan, nggak ada yang depan, nggak ada yang belakang, ya ditumbangkan yang paling pertama juga yang lainnya nggak bakal tumbang, kan? Jadi pertanyaan selanjutnya, ya kenapa bisa tumbang semuanya? Ya kan? Dan yang lebih spesifiknya, apa sih keistimewaannya? Sampai semua domino ini semuanya bisa tumbang. Nah, jadi kan yang sedang kita lihat di sini adalah domino yang bersusun memanjang gitu ya. Sehingga kalau yang paling depan ditumbangkan, otomatis semuanya akan tumbang. Ya. Tapi kan itu khusus ya, tidak sebarang domino bisa tumbang semuanya hanya dengan menjatuhkan yang paling depan, ya kan? Bisa saja domino yang dengan susunan yang berbeda, ya tidak jatuh semuanya, kan hanya sebagian saja yang jatuh, ya kan? Nah, artinya kita harus tahu dong apa keistimewaan susunan domino ini, ya. Nah, kalau Anda pahami, perhatikan di sini, misalnya saya tidak menumbangkan domino yang pertama, saya menumbangkan domino yang ke-10, ya. Setelah saya tumbangkan domino yang ke-10, yang pasti terjadi adalah domino ke-11-nya tumbang. Ya. Itu yang pasti terjadi. Kalau saya tumbangkan domino ke-10, domino ke-11 pasti tumbang. Oke. Itu sifat dari dominonya ya. Kemudian kalau saya tumbangkan domino yang lain, misalnya saya tumbangkan domino ke-63, ya yang akan terjadi selanjutnya adalah domino ke-64 yang tumbang. Setelah itu baru ke-65, baru ke-66, baru ke-67, dan seterusnya. Ya. Nah, artinya kita bisa mengatakan domino ini memiliki sifat. Ya. Sifat khususnya apa? Sifat khususnya adalah ya, jika domino ke N jatuh, maka domino ke N plus 1 pasti jatuh. Oh, nih, sorry ya, saya lupa menuliskannya ya. Maka domino ke N plus 1 juga jatuh di sini ya. Nah, jadi sifat domino ini ya haruslah memiliki sifatnya seperti ini. Jika domino ke N jatuh, maka domino ke N plus 1 juga jatuh. Ya, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi tidak sebarang domino yang bisa ditumbangkan hanya dengan menjatuhkan yang pertama. Haruslah domino yang memiliki sifat ini. Ya, haruslah domino yang memiliki sifat domino kesekian jatuh mengakibatkan selanjutnya jatuh. Nanti domino itu jatuh akan mengakibatkan selanjutnya lagi, gitu ya. Jadi misalnya domino ke-6 jatuh, akibatnya ke-7 jatuh. Karena ke-7 jatuh, ke-8 jatuh. Karena ke-9 jatuh, ke-10 juga jatuh. Kan gitu ya, dan seterusnya. Hingga
selesai gitu. Maka kita bisa membuat perumuman sifatnya adalah jika domino ke N jatuh, maka domino ke N plus 1 juga jatuh. Nah, dua sifat inilah yang akan menjadi dasar ketika melakukan induksi matematika. Ya, jadi untuk melakukan induksi matematika harus memenuhi sifat ini, yaitu yang pertama terjadi dan memiliki sifat yang kedua. Ya. Nah, ya ini ilustrasinya menggunakan domino ya. Bagaimana suatu domino bisa dijatuhkan semuanya. Nah, lebih jauhnya kita akan membuktikan bagaimana menggunakan sifat ini agar semua bilangan bisa terpenuhi. Gitu. Kalau di sini kita ingin menjatuhkan semua domino, nah nanti kita akan menggunakan ya sifat yang kita ketahui dari domino ini untuk membuktikan bahwa berlaku untuk semua bilangan. Ya. Jadi awalnya untuk semua domino, nantinya pembuktian kita ya jelas untuk semua bilangan. Ya. Oke, kita lihat seperti apa prinsip induksi matematika itu. Ya. Nah, secara dasar ya, prinsip induksi matematika itu untuk membuktikan suatu fungsi proposisi. Ini saya salah ketik ya. Jadi prinsip Indonesia adalah teknik untuk membuktikan kebenaran suatu fungsi proposisi. Ya. Nah, ini secara umum kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua n bilangan bulat positif. Ya. Meskipun nantinya kita akan lebih mengembangkan lebih jauh, tidak hanya terbatas pada bilangan bulat positif, tapi ya tetap hanya pada bilangan bulat. Ya, jadi induksi matematika itu hanya berlaku pada bilangan bulat, tidak pada bilangan desimal, pecahan, koma, dan segala macamnya. Kecuali nanti akan dikembangkan. Ya.